Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu bagaimana kita bisa mengelola stres, ya. Siapa bilang bahwa stres itu bukan sesuatu yang tidak perlu gitu ya. Kita tahu bahwa itu ada dalam hidup setiap kita. Cuma nggak ngaku aja gitu ya. Siapa yang hari-hari ini terbeban, siapa yang hari-hari ini susah tidur, bahkan sampai minum obat, aduh apotik laku ya. Ada nggak obat yang tidak pakai resep dokter gitu ya. Ada yang namanya tidurlah, gitu, nyenyaklah, apalah kan gitu ya. Katanya ditempel sini bisa tidur, ditempel di sana bisa tidur gitu. Penyakit sekarang bukan hanya jantung Bapak Ibu Saudara, penyakit sekarang juga asam lambung ya. Waduh ya, yang dulu yang menakutkan itu jantung lah, apalah yang aneh-aneh. Tapi ternyata sekarang asam lambung, kok bisa? Semua itu ternyata dipicu oleh karena stres. Karena itu saya rindu sekali membagikan supaya setiap jemaat ya yang biasanya konseling, yang biasanya datang gitu ya, biar kita semua diberikan jawaban, kita semua punya pemahaman, kita semua dibekali supaya kita semua bisa sama-sama mengelola stres. Amin. Karena sebetulnya yang bisa memimpin kita bukanlah hamba Tuhan, ataupun orang kiri kanan, ataupun suami, ataupun istri, tetapi yang bisa memimpin kita adalah diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang asam lambung, kita bilang apa? Jangan banyak pikiran, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi bukan seberapa besar omongan kiri kanan, tapi seberapa berdampak kita ini memimpin diri kita. Karena itu sebelum kita bisa memimpin diri kita tahu terlebih dulu apa yang sebenarnya tantangan apa yang terjadi. Stres itu tidak serta-merta terjadi. Tapi biasanya ada sebuah tantangan, ada sebuah permasalahan, ada sebuah beban, ada sebuah peristiwa yang itu datang dalam hidup kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika tantangan itu datang, sebetulnya tantangan itu adalah cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Katakan amin. Tantangan itu pasti ada. Kalau saya bisa bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara gitu ya, tadi sudah cowel Bu, masa cowel lagi gitu ya. Tapi seandainya saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, masalah, tantangan, beban itu pasti. Bro dan sis, kadang gitu ya. Bapak Ibu Saudara kita enggak bisa pilih, enggak bisa tebang kapan waktunya, itu pasti ada. Karena itu siap tidak siap kita, siaplah diri kita. Karena Tuhan juga akan memakai tantangan, permasalahan itu untuk memproses kita, memperbesar kapasitas kita. Tetapi ketika kita tidak siap di sana, ya Bapak Ibu Saudara, masalah itu akan menjadi stres dan stres itu akan menjadi batu nisan alias akan menjadi kuburan. Di mana kuburan itu seolah-olah ada banyak potensi, ada banyak rencana, ada banyak cita-cita, ada banyak impian yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Tapi enggak bisa, kenapa? Karena kita sudah mati. Mati bukan berarti mati secara fisik loh Bapak Ibu Saudara. Kalau mati secara fisik dimulai dari jantung yang tidak berdetak. Mungkin ada dokter di sini bisa menjelaskan. Kemudian peredaran darah mulai ke batang otak, kan begitu ya pelan-pelan. Itu mati secara fisik. Tapi kalau orang yang stres, kalau dia tidak bisa menghadapi tantangannya, dia mungkin hidup. Tapi jiwa pikirannya itu mati Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan, kita masih mau panjang, katakan amin. Rencana Tuhan tuh belum tergenapi dalam hidup kita. Kalau dikatakan kita tuh belum memakai seluruh potensi yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Karena itu kita kenali dulu apa itu stres. Bapak Ibu Saudara, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan ataupun tantangan. Jadi stres itu adalah respon tubuh terhadap tekanan ataupun tantangan. John Maxwell ya, keberibet ya Bapak Ibu Saudara, itu berkata seperti ini. Setiap tantangan itu ada pasti dalam hidup kita, setiap tantangan. Ya, itu nanti tantangannya kurang lebih seperti itu ya. Tapi John Maxwell berkata seperti ini, faktanya tantangan itu ada dalam setiap musim. Ada dalam setiap musim. Dia berkata seperti ini, jangan kamu ke sana, tetapi bertumbuhlah ke sana. Don't go, but grow. Amin. Dikatakan don't grow itu maksudnya gimana sih, kok gak boleh ke sana? Bukan, jangan langsung pikirkan itu. Jangan langsung seolah-olah tubuh kita langsung ke sana. Tetapi grow, bertumbuhlah ke arah sana. Ketika kita berkata go, kita pasti bilang gak mau, gak bisa. Gak bisa, gimana caranya? Tapi ketika kita grow, ketika kita bertumbuh, kita akan punya waktu untuk mengenali karakter kita.
mengenali medan pertempuran kita, mengenali tantangan kita, pelan tapi pasti kita ke sana. Amin. Itulah kita bisa tahu sehingga kita nggak langsung stres. Belum-belum nggak bisa, belum-belum aduh matengkon gitu bahasanya. Aduh kok begini, aduh kok begitu. Asam lambung kumat, pikirannya dol Bapak Ibu Saudara. Enggak, don't go but grow di sana. Nah ada musim-musim dalam hidup kita. Ini PowerPoint-nya. Ternyata dalam setiap usia kita, umumnya kita itu akan melewati musim-musim seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa baca kira-kira, kalau tidak bisa dengan iman Bapak Ibu Saudara. Saya akan berikan nanti kepada Bapak Ibu Saudara supaya nggak tegang ya. Kalau ada yang minta boleh. Jadi di setiap umur itu ada, contohnya begini, di usia 50 tahun sampai 60 tahun itu biasanya menghadapi kosong sarang. Apa itu kosong sarang? Itu seperti sebuah musim yang baru. Anak-anak sudah mulai menikah gitu ya. Yang dulunya di kamar ada yang biasanya kita yang masak, tiba-tiba sudah mulai akan meninggalkan kita sesuatu yang kosong. Ada juga yang ingin mencari pekerjaan baru tetapi merasa kosong karena merasa nggak ada pekerjaan yang apa bisa aku ini punya pekerjaan. Contohnya seperti itu karena sudah mendekati masa pensiun. Ada lagi yang misalnya umur 40 tahun, bagaimana mengasuh anak remaja, bagaimana menyokong orang tua yang sudah menua, ada tantangan keuangan, bagaimana menyiapkan pendidikan anak, bagaimana fokus menyiapkan dana pensiun, ada tantangan kesehatan, yaitu bagaimana resikonya semakin tua, kita akan semakin mudah terkena penyakit. Jadi dalam setiap fase hidup kita, dari umur dewasa sampai kita tua, ada 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun dibagi pada umumnya. Nah 10 tahun, 10 tahun itu mempunyai tantangan yang umum, yang semua orang kurang lebih mendapatkannya, semua orang kurang lebih merasakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita terjebak di sana, tiba-tiba kok sudah umur 50 gitu ya. Kenali dulu, jadi kita sudah tahu dulu, oh ke depan ini medannya seperti ini, oh ke depan ini saya akan alami ini, oh di depan ini nanti saya akan sebentar lagi nih akan ada sarang kosong, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah besar, waduh sebentar lagi nih kurang lebih 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ini anak saya sudah besar nanti akan menikah, berarti saya harus siapkan mental saya. Banyak orang tua yang kehilangan anak, anaknya padahal menikah loh Bapak Ibu sudah baik loh, tetapi jadi masalah kita, kenapa? Karena jiwanya belum siap. Karena belum tertata, karena itu tantangan yang kita hadapi, ada tantangan yang bisa kita persiapkan, ada tantangan yang tiba-tiba datang. Persiapkan yang bisa dipersiapkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah apa saja ciri-ciri seseorang itu mengalami stres? Nah, enggak kok Bu, saya enggak stres. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Misalnya sering sakit kepala, sering migrain, ototnya tegang, wah koyo di mana-mana, balsem ya. Dulunya parfum, sekarang mulai balsem gitu ya, mulai koyo gitu ya, keroan ya, yang ibu-ibu gitu kan, gangguan tidur, masalah pencernaan, diare, kelelahan yang tidak biasa, perubahan nafsu makan, bisa berlebih, bisa kurang ya, jadi macam-macam, emosional, ada juga kategorinya emosional. Bapak Ibu mudah cemas enggak? Merasa sedih enggak ngiris bawang? Tapi kok nangis, ibu-ibu, ayo. Bapak-bapak mungkin kurang fokus gitu ya. Kerjanya di kantor, di meja, tapi kok enggak mengerjakan. Kemudian apalagi mudah marah, perasaan kewalahan atau tidak mampu mengatasi situasi, mood yang swing, tidak stabil, perubahan suasana hati. Kalau perilakunya bagaimana? Suka menarik diri, penurunan produktivitas kinerja di tempat kerja. Ya, ada kebiasaan yang buruk. Misalnya merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Ya, menghindari tanggung jawab, bisa pakai obat-obatan, mungkin obat supaya tidur dan lain sebagainya. Ada juga perubahan pola pikir Bapak Ibu Saudara. Sulit konsentrasi, jadi pelupa, jadi pesimis, jadi negatif akan masa depan. Jadi ketika kita itu stres, itu aku enggak stres. Tapi kalau ada 70% lah Bapak Ibu Saudara, berarti Anda harus dikelola stresnya. Anda harus mulai tahu bahwa ini sirine, bahwa kita ini ternyata stres. Ya, bukan tantangannya yang harus
berhenti. Terkadang enggak loh Bapak Ibu Saudara, ya enggak. Hujan kalau mau hujan ya hujan. Tapi kita yang harus sedia payung sebelum hujan. Ketika kita tahu bahwa aku ini sudah seperti ini loh, aku ini sudah punya gejala 60-70%. Berarti kita harus mulai mengelola. Ini sirine dalam tubuh kita. Kita harus mulai mengelolanya. Amin. Nah, bagaimana cara kita mengelola stres? Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita mengelola stres? Yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kita akan baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Katakan janganlah. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Katakan dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Katakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah hadirat Tuhan adalah jalan pertama dan utama sebelum ketakutan itu datang. Dikatakan seperti ini, janganlah, hendaklah kamu khawatir. Jadi Tuhan itu bilang di potongan yang pertama, jangan hendaklah kamu khawatir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mulai khawatir, hati pikiran kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Logika kita ini mulai masuk, betul apa betul? Ketika tantangan itu terjadi, kita khawatir dulu, kemudian ada orang berkata berdoalah, otak kita akan jalan, logika kita akan jalan, kita akan bilang, doai siapa? Uangin, misalnya kayak masalah uang gitu ya, debt collector itu sudah ada di depan misalnya begitu. Makanya firman Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, jangan kamu takut dulu, tapi masuklah dalam hadirat Allah dulu. Masuklah dalam ruang doamu dulu. Sebelum engkau berkata-kata, bahkan sebelum kekhawatiran itu menjemput kita, sebelum perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan ketakutan itu masuk ketika tantangan itu ada, jangan lakukan apapun. Masuklah dalam hadirat Tuhan dulu. Intinya langsung roh kita tuh nyala dulu. Roh kita itu hidup, bukan berarti masuk dalam kamar doa. Loh Bu, saya di sekolah atau saya ada di kantor atau saya ada di mobil. Tapi hidupkan dulu roh kita, masuk dulu dalam ruang-ruang pribadi kita. Ruang-ruang pribadi maksud datang dulu kepada Tuhan. Jangan takut dulu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, jalan utama ketika kita masuk dalam doa dan ucapan syukur. Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Artinya dalam masalah yang membuat kita takut, kita akan menjadi tenang. Karena apa yang membuat orang itu takut? Ketika hati dan pikirannya enggak tenang, ya enggak? Kalut bahasanya. Kalut Bu, enggak sinkron, hati pikiran enggak sinkron. Ketika punya hal masalah-masalah yang enggak pas. Tapi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara, katakan memelihara. Memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Yang enggak masuk akal. Yang di luar logika kita. Kenapa di luar logika? Kenapa harus dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita? Karena justru yang diserang adalah ketakutan. Yang diserang adalah hati dan pikiran. Yang diserang dulu itu bukan apakah kamu mau ke sana, apakah tubuh kita ke sana. Tetapi sebelum kita ke sana, pikiran kita dulu yang diserang. Hati kita dulu yang diserang. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggal tenang dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita berkata, oh tidak bisa, oh aku... Kadang-kadang kalau bahasa Malangnya gini, oh mateng kon gitu ya. Waduh yo apa iki, piye iki carane. Waduh kok masalah kok besar, batunya kok besar. Waduh kok ini kok gini, wes gak mungkin. Apalagi ketika kita bisa berkata-kata seperti itu. Mulut kita itu juga mengandung kuasa loh Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Amsal bahwa lidah perkataan kita tuh bisa menyembuhkan. Ketika kita berkata-kata yang benar,
Dan firman Tuhan itu bisa menyembuhkan hidup kita. Itu bisa memberikan pengharapan dalam hidup kita. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Makanya dikatakan janganlah kamu khawatir. Itu yang pertama sama Tuhan. Karena sebelum kamu belum tahu rencanaku. Kamu belum tahu apa yang kusediakan dalam hidupmu. Jangan kesusu. Jangan lakukan ini. Jangan terburu-buru takut. Karena damai sejahteraku yang melampaui segala akal itu menyertai hidupmu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ya kalau pikiran kita, hati kita dikuasai ketakutan, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Kalau pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, kita akan stuck di sana. Kalau pikiran kita, hati kita dikuasai oleh kekhawatiran dan negative thinking, kita akan menjadi orang yang pesimis. Tapi kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah, situasinya sama, tapi kita akan maju bersama-sama. Kita akan grow, kita akan grow, kita akan grow, kita akan bertumbuh di sana. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ya jangan kita takut dulu, tapi masuk hadirat Tuhan dulu. Karena itu hadirat Tuhan adalah jalan pertama dan utama sebelum ketakutan itu datang. Ketika tantangan itu datang dalam hidup kita, kadang kita tidak bisa cerita kiri kanan. Kita tidak bisa ngomong kepada orang terdekat kita. Kita yang kuasai diri kita. Jangan takut dulu. Ya, hadirat Tuhan dulu adalah jalan pertama dan utama dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan juga bilang begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Next Bapak Ibu Saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah daripadaku, berarti ada proses. Belajarlah daripadaku. Tantangan gak langsung instan selesai. Tapi Tuhan berkata belajarlah daripadaku, berarti ada sebuah proses, ada sebuah waktu yang diizinkan grow ke sana. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Next Bapak Ibu Saudara, next. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak loh, kok bisa enak ya? Tantangan kok enak ya? Karena tantangan dari Tuhan selalu membawa kita semakin naik dan bukan turun. Katakan amin. Dan bebanku pun apa Bapak Ibu Saudara? Ringan. Oh iya. Oh kalau Tuhan kasih pencobaan-pencobaan yang dialami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Oh iya ya, Tuhan tuh kasih kuk itu enak dan ringan. Oh betul ya. Dan poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, ya. Datang dan percaya kepada kebenaran firman, bukan kepada keadaan. Datang dan percaya kepada kebenaran firman, bukan kepada keadaan. Ketika kita dalam masalah, dalam goncangan, jangan cari ke tempat lain, cari kepada firman. Sebab firman itu Tuhan, dialah Alfa dan Omega. Dialah yang menciptakan kita. Dia yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Karena itu jangan percaya keadaanmu. Jangan percaya pikiran kita yang terbatas. Jangan percaya juga ramalan, kata-kata, ataupun yang bisa diciptakan oleh manusia. Mau sama-sama makan nasi. Jangan mudah percaya, tapi percayalah kepada kebenaran firman. Oh iya, pencobaan tuh gak akan melebihi kekuatan. Oh, aku tahu bahwa sehelai rambut jatuh itu loh, Tuhan itu tahu. Oh, aku tahu. Jadi kita menjadi orang yang berharga, katakan amin. Banyak orang yang tidak dekat dengan firman Tuhan ketika tantangan itu datang, masalah itu datang. Kita menjadi orang yang seolah-olah tidak berharga. Oh, Tuhan tuh jahat. Oh, aku ini memang gak disayang. Oh, ini dan itu. Tapi ketika kita dekat dengan firman, ketika kita makan firman, percaya, kita akan menjadi orang yang berharga. Roh kita menuntun kita, memberitahukan identitas kita, siapa kita dan apa itu tantangan Bapak Ibu Saudara. Masa Tuhan tuh enggak sayang? Masa tantangan tuh diberikan untuk membunuh? Oh iya, enggak mungkin. Berarti aku pasti bisa melewatinya. Oh betul firman Tuhan itu, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa yang dunia saja tahu ngasih makan yang terbaik.
bisa membedakan, apalagi Bapakku yang di surga. Oh, aku tahu ini, masalah ini juga punya kadaluarsanya. Masalah ini juga punya waktunya. Wow, Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan firman, percaya firman, jalan bersama-sama beriringan dengan firman. Firman gak cuma sekedar di CG, atau firman gak cuma sekedar ibadah, tetapi firman itu hidup dalam hidup kita. Wow, kita menjadi orang-orang, menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena meskipun kita belum menang, kita sudah grow ke sana. Dan sikap kita sudah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, banyak hari ini orang yang stres. Banyak orang yang ke dokter. Dikasih resep itu apa? Ya, asam lambung. Dikasih resep itu bukan obat-obat yang besar. Diarahkanlah ke psikiater, diarahkan mungkin hipnoterapi dan lain sebagainya. Banyak orang yang belajar ilmu ini, ilmu pengetahuan, bagaimana bisa mengerti jiwa seseorang gitu ya. Bagaimana mengetahui karakter, itu enggak salah semua, itu enggak salah. Tetapi tahukah bahwa cara penyembuhan kita itu bukan dengan itu semua. Cara yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Katakan amin. Profesor saya ketika saya sekolah berkata seperti ini. Ini profesor konseling Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini, banyak sekarang dunia itu mencari jawaban. Dengan ilmu konseling gitu ya. Dengan segala macam cara konseling dia cari yang ternama, terkenal supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi sejujurnya itu semua ada di dalam Alkitab. Semua itu ada di sana. Jangan salah. Jangan kita yang ikut dunia. Jangan menjadi serupa. Kalau kita sudah tahu kuncinya. Kalau kita sudah dapati kuncinya. Jangan kita sia-siakan kunci itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahukah bahwa hanya Tuhan. Hanya hadirat Tuhan yang bisa memulihkan diri kita atas masa lalu kita. Ketika kita mungkin nyanyi tadi gitu ya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Nah ketika kita menyanyi lagu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh, pernah enggak Bapak Ibu Saudara datang ke hadirat Tuhan, enggak lihat kiri kanan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara nyanyi lagu itu, tiba-tiba Roh Kudus tuh ingatkan. Ingatkan mungkin traumamu, ingatkan mungkin dosamu, ingatkan mungkin masalahmu, ingatkan mungkin beban dalam hidupmu. Dan tahukah di waktu yang sama kita masih nyanyi. Tapi Roh Kudus itu bekerja, restorasi. Dia memulihkan trauma kita. Dia memulihkan luka kita. Mungkin kita baru ya dibentak oleh orang gitu ya. Berselisih paham, kita mungkin kecewa. Tapi ketika kita angkat tangan kita bilang, kita nyanyi kepada Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Kita masuk dalam satu sinyal yang beda. Memujimu Yesus kekasih jiwaku. Nah tiba-tiba Bapak Ibu Saudara tahukah, Roh Kudus tuh kayak peluk kita. Nyanyi sih, tapi hati kita tuh dibungkus sama Tuhan. Hati kita tuh dipeluk sama Tuhan. Tiba-tiba air mata tuh netes. Ketika mungkin kita takut, ketika kita mungkin merasa aku nih takut akan satu hal, kiri kanan itu enggak ada yang tahu, enggak ada yang merasakan Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita nyanyikan lagu, enggak sadar kita ada di sini. Tapi Roh Kudus itu merestorasi, memulihkan, menyembuhkan masa lalu, trauma kita, luka kita, kecewa kita. Katakan amin. Itu enggak bisa kita cari di SS berapa, itu enggak bisa. Enggak bisa kita cari di konselor dimanapun, enggak bisa. Cuma dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Karena itu ketika kita beribadah, sungguh-sungguhlah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengangkat pujian, sungguh-sungguhlah karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa di dalam ibadah. Ketika mungkin firman Tuhan disampaikan, kita amin gitu ya. Oh itu aku ketika Tuhan
jamah kita itu kamu, itu firman untuk kamu. Dan kita bilang, iya ini aku Tuhan. Seketika itu juga dia menyertai langkah kita sekarang. Dan menuntun, mempersiapkan masa depan kita. Katakan amin. Karena itu bukan seperti sesuatu yang tidak sadar. Kalau hipnotis kita tidak sadar. Akhirnya kita dibuang semua sampah, tenangkanlah dirimu, tenangkanlah. Kemudian kita bisa semua uncontrol. Kalau Roh Kudus, kalau hadirat Tuhan, itu pasti kita sadar dan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Karena itu kuasa, ada kuasa dalam sebuah ibadah. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ya Bapak Ibu, kasih tahu kiri kanan, ada kuasa dalam ibadah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan masa lalu, menyertai masa kini dan mengukir masa depan yang penuh dengan kemenangan. Dan dikatakan dalam Matius tadi 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Katakan kelegaan. Kelegaan itu tidak bisa didapat dari healing sembarang healing. Banyak sekarang kemana healing gitu ya. Kalau saya cek ya Bapak Ibu Saudara, healing itu penyembuhan, kesembuhan. Dan healing itu enggak bisa cuma shopping gitu ya. Healing, aku healing, beli ini, keranjang-keranjang sudah penuh, mungkin ibu-ibu ya. Bapak-bapak perlu di top up mungkin ya. Aku healing dengan cara nonton, main, game, shopping, apapun itu. Ngomong ke orang gitu ya, ngomong gitu ya mungkin. Tahukah itu tidak bisa memberikan kelegaan. Amin. Anda pasti pernah coba. Kelegaan cuma satu dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang janjikan, marilah kepadaku. Tuhan tidak minta ketika engkau baik, tapi justru ketika engkau masa-masa berat, ketika engkau punya tantangan yang besar, ketika engkau terhimpit, ketika kau tidak tahu kemana kau harus melangkah, bahkan ketika engkau tahu engkau harus kemana. Apakah sisa kekuatanmu masih ada? Apakah tidak ada lagi kekuatanmu? Tapi Tuhan berkata, justru Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu gak bisa didapat di dunia. Punya uang seperti apa, punya kemewahan seperti apa, bisa ini dan itu enggak bisa. Karena semua yang di dunia ini terbatas. Tapi kelegaan dari Tuhan itu dari dalam. Yang kita enggak bisa sentuh. Yang dunia enggak bisa sentuh itu yang di dalam. Justru yang di dalam itu Tuhan berikan kelegaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua tadi datang dan percaya kepada kebenaran firman, bukan pada keadaan. Anda diberkati Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, breakdown ya dan uraikan masalah demi masalah, tantangan demi tantangan satu-satu dan selesaikan. Banyak kita berhenti di doa, banyak berhenti di healing, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira itu apa? Ya jadi bottleneck, buntu lagi. Healing selesai, masalah lagi, asam lambung lagi Bapak Ibu Saudara. Setelah kita datang kepada Tuhan, tadi saya ada sedikit yang mau saya tambahkan di ayat yang pertama, datang dalam hadirat Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, naik sedikit ke atas, apa maksudnya? Bukan doa dan permohonan, tapi doalah dan memohonlah dengan ucapan syukur. Artinya apa? Kita minta Tuhan, lalu karena cawan ini. Tapi kalaupun gak lalu, kehendakmu yang jadi. Aku bersyukur, aku lalui ini. Karena engkau baik dalam hidupku. Minimal ketika aku berdoa saat ini, aku masih ada. Ketika aku berdoa di sini, aku masih ada. Apa? Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Makanya ketika Tuhan itu berkata, doa dan permohonan strip dengan ucapan syukur. Bukan permohonan titik. Pokoknya beresin ini. Pokoknya aku minta ini. No. Ketika dalam hadirat Tuhan, kita bisa tahu menempatkan diri. Dan kita bisa tahu sudut pandang Tuhan. Kita dapat damai sejahtera. Dan kita tahu, kita memohon dengan ucapan syukur. Itu yang tadi. Dan yang ketiga tadi, breakdown setelah itu. Bagian kita breakdown satu-satu dan selesaikan. Seringkali kita fokusnya di gunung es. Pernah lihat gunung es Bapak Ibu Saudara?
Ya ada film yang bagus itu, ya kan nggak usah nyanyi ya. Ya. Di era-era kita, kenapa bisa ketabrak kapal itu, bisa ketabrak gunung es? Karena dikira kecil, tapi ternyata besar. Seringkali yang kita sentuh tuh yang cuma urgent, yang cuma sudah mau meledak gitu. Misalnya ada sesuatu hal gitu ya, terjadi konflik. Yang kita selesaikan cuma cara konfliknya. Kenapa kamu tampar? Kenapa kamu ngomong kasar? Tapi selesaikan breakdown tuh sampai ke bawah. Sehingga kita tahu masalahnya itu apa. Butuh waktu, ya. Tapi ketika kita tahu masalahnya, kita bisa breakdown, kita bisa urai masalahnya. Masukkan itu dalam kotak-kotak. Ya, saya mau bawa kotak tapi saya nggak tutut waktunya. Anda bisa tahu punya kotak, Bapak Ibu Saudara? Punya kotak. Hidup kita tuh dalam pikiran kita ini kalau nggak dimasukkan, itu jadi benang ruwet. Ya, bisa bayangkan benang ruwet dalam hidup kita, duh mana yang tak kerjakan dulu ya, ibu-ibu mau setrika dulu, nyapu dulu, masak dulu, mau yang mana? Kan gitu kan? Nanti nyapu mikirnya bawang, ya, nyetrika, ya kan? Mikirnya apa? Mikirnya yang lain. Kenapa? Karena ruwet di sini. Akhirnya kita nggak bisa kerja dengan cepat. Ya kan? Wah gosong ya. Kelamaan karena kepikir ini nggak konsen Bapak Ibu Saudara. Tembus nanti bajunya bolong. Karena itu ketika kita breakdown, kita tahu masalah kita apa. Apa masalah kita? Masukkan itu dalam kotak. Masukkan semua. Kemudian kita tutup. Tutup itu maksudnya gimana? Bukan ditinggal ya. Tapi kita selesaikan apa yang urgent dalam hidup kita. Apa yang deadline kerjakan itu berarti urgent. Apa yang harus diselesaikan? Dibuka. Kalau ini dibuka, ini ditutup dulu. Kan terbatas, tangannya terbatas, matanya terbatas, pikirannya terbatas. Kerjakan dulu. Contoh, masak soto. Ibu-ibu, waduh seneng ya. Oh, maaf saya nggak tanya bumbunya, ya kan. Tapi saya bilang masak soto saja gitu ya. Langsung Bapak Ibu Saudara. Udah jangan usah mikirkan sapu, setrikaan, jangan. Kalau kita masak soto, masak. Ada waktu sedikit, mulai buka lagi. Tas yang lain. Ya, buka lagi. Akhirnya selesai, betul ya. Tapi banyak orang ditutup, ditinggal. Ya, healing karena. Healing sudah ya, gimana ya sudah nanti aja lah kalau itu meledos Bapak Ibu Saudara ya, ongkep soalnya. Cap panas dia. No, kalau kita punya beban itu dimasukkan. Tapi ketika kita sudah longgar, buka lagi, breakdown yang lebih besar lagi. Ya, oh ini sudah selesai, centang, ini centang. Kita tidak akan pernah, bahasa Jawanya itu dol otaknya kita. Karena apa? Karena satu-satu kotak ini kita kerjakan. Masing-masing kita kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini ya ada tabelnya. Saya berdoa itu kelihatan. Enggak ya, next akan saya evaluasi. Ya, saya akan kasih Bapak Ibu Saudara. Contohnya begini, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau itu kita stres karena konflik dengan rekan kerja. Seandainya kita konflik dengan rekan kerja, apa solusinya? Kita harus selesaikan, betul ya? Lah kalau kita siwa-siwaan terus, gak selesaikan Bapak Ibu Saudara. Berarti kita punya masalah, ya kan? Kita punya solusi. Oke, penting gak sekarang? Masukkan dulu dalam box. Gak penting, gak apa-apa lah sebentar. Kalau memang masalah konflik sebentar ya gak apa-apa lah. Aku kerjain dulu deadline-ku. Apa deadline-nya? Misalnya kerjain ini harus deadline. Ya udah kotak ini yang dibuka, tapi kotak ini selesaikan nanti. Kalau enggak, itu akan jadi bumerang. Kalau kita enggak enak-enakan juga akan mempengaruhi ke kondisi emosi kita juga kan. Contoh lagi, kita punya konflik dalam pernikahan. Kita tahu, kita ini kadang-kadang tidur seranjang tetapi kok tidak hangat gitu ya. Bukan demam, bukan. Tetapi kurang hubungannya tuh kayak kurang gitu loh, soul-nya gak dapet. Dibiarkan terus, dingin Bapak Ibu, membeku lama-lama ya, retak nanti. Kalau kita sudah tahu gejalanya itu, segera kita harus konseling, betul ya? Datangi pemimpin rohani kita. Nah ketika kita mau ke sana, box apa itu? Urgent, buka langsung. Jangan nanti wes kelihatannya Bapak Gembala sibuk, ya. Nanti dia kayaknya, aduh Pak Yohanes sepertinya Ci Irin kayaknya sudah ini ya berbeban berat mungkin ya, padahal enggak loh, kita semua ini berseri-seri. Tapi karena kita merasa boxnya tuh ditutup terus Bapak Ibu Saudara, enggak dibuka-buka. Ternyata dia buka sendiri. Karena terjadi
ledakan, der gitu. Tiba-tiba kita baru tahu, der kita juga kena Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba sudah ada surat cinta dari pengadilan gitu ya. Sudah apa, sudah pisah dan lain sebagainya. Jangan. Jadi ada box apa? Keuangan. Kalau kita tahu kita kurang, kita membutuhkan, jangan pinjol. Jangan, itu instan, tapi itu bahaya sekali. Kalau kita sudah kena, selesaikan dengan cepat. Caranya gimana? Makan sayur saja enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya itu selesai, tertutup. Jangan gali lubang, tutup lubang. Nantinya Anda ini stres Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda suka punya kebiasaan buruk dalam hidup Anda, segera selesaikan. Itu menjadi box sendiri. Kapan aku selesaikan ini? Kapan Pak berhenti? Nanti saja. Nanti nanti gitu. Jangan keburu meledak. Kanker paru-paru mungkin dan lain sebagainya. Jadi sebelum itu terjadi, itu menjadi PR kita. Masukkan dalam box dan kerjakan. Itu membawa kapasitas kita tuh semakin besar. Banyak orang berkata begini, kok bisa? Ya, misalnya contohnya, kok bisa orang ini sama-sama 24 jam, tapi kok bisa dia begini. Kok bisa? Ada salah satu pemimpin saya berkata bahwa suaminya harus ngecas HP-nya tuh 2 kali katanya. Karena dicari orang sana sini, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Pekerjaan itu di-handle, berarti kan banyak pekerjaannya. Kalau anak-anak mungkin main game Bapak Ibu Saudara ya. Ini bagaimana bisa menghandle ini? Bagaimana bisa Bu menghandle ini? Sama-sama 24 jam. Saya percaya satu kapasitas. Kapasitas saja, orangnya sama, tapi kapasitasnya berbeda. Kapasitas apa? Hati, pikiran, fisik. Itu menjadi satu kesatuan, sinergi Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa menentukan kapasitas kita tuh sebesar apa. Jadi gak ada orang berkata, sorry aku sibuk, gak ada waktu. Itu gak ada sebetulnya. Cuma mau gak kita terus grow, bertumbuh, terus menghadapi setiap tantangan, hadapi setiap musim dalam hidup kita. Katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, ya Bapak Ibu, yang keempat adalah sharing beban kepada seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki kapasitas menolong, yaitu pemimpin rohanimu. Gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Di mana kekuatan dari gereja kita bukanlah di ibadah saja, ya ibadah penting sangat, tetapi kunci dari atau nadi atau urat ataupun jantung dari gereja Mawar Sharon adalah gereja sel, CG kita. Tuhan percayakan orang-orang yang ada di sana, bicaralah ke pemimpin rohani kita. Kenapa? Karena ada cerita Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Satu ketika ada seorang ibu yang buta. Pak Jeff sudah pernah cerita, ya saya terinspirasi, saya ceritakan lagi. Mungkin ada yang belum dengar. Kalau jokes itu sekarang Pak Jeff lebih mumpuni Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada ibu yang enggak bisa lihat, ya Bapak Ibu Saudara. Anaknya tuh di luar negeri. Anaknya memberikan surat. Wah, zaman dulu ya surat gitu ya. Enggak bisa baca kan. Nah, dia pergi ke seseorang. Ternyata orang ini adalah seseorang yang pemarah. Tolong Dek, bacakan ini gitu kan. Dibaca. Mah, kono uang. Ya. Habis uangnya, aku butuh. Kayak gitu. Langsung mamanya kaget, ya. Bahasa Jawanya mencolot Bapak Ibu ya. Gitu kan. Duh kok jahatnya, ya gak apa-apa, aku ya gak minta. Kan gitu. Ya gak gitu juga caranya. Ngasih tahu kok kayak gitu. Dongkol mamanya. Dongkol Bapak Ibu. Dongkol dia tapi tetap jalan kan gak bisa lihat. Gitu. Ada lagi seorang datang. Bu, tante kok manyun. Kok suntuk, kenapa mukanya itu loh. Itu loh anakku ini. Anakku ini gak ngerti. Tak didik-didik kok kayak gini. Apa sih? Isi bacaan sendiri. Gitu. Ternyata anak ini seorang yang lemah lembut. Dibaca. Loh ya gak apa-apa loh tante. Wong anaknya ngasih kabar kok marah. Berarti kan anaknya sayang. Dikasih kabar. Ngomong apa sih? Oh tante, ma aku gak ada uang.
keperluanku banyak. Loh tante, doakan supaya anaknya ini bisa ada uang nanti. Mamanya dari marah jadi nangis. Walah rek, bahasanya gitu. Walah rek, ternyata anakku ini di kota yang jauh di sana sedang kesusahan. Enggak jadi marah, malah ngirim uang Bapak Ibu Saudara. Konten yang sama, masalah yang sama. Tapi kalau kita salah bicara, bukan salah ngomong, salah bicara tuh salah menempatkan kepada seseorang, efeknya itu domino ke kita. Pemimpin rohani itu gak sempurna. Saya tahu, saya juga. Tapi minimal, ini poinnya. Ketika kita bicara kepada orang yang tepat, dia mungkin tidak mengiyakan semua yang kita rasakan. Betul enggak? Oh iya mamamu memang jahat, oh iya ya wis, gak usah dianggap. Diblokir nomornya. Mungkin gak bisa menyesuaikan emosi kita. Tetapi pemimpin rohani itu, ini loh Bapak Ibu Saudara, dia bisa lakukan ini. Berbagi beban emosi. Ya, dia bisa berbagi beban emosi. Maksudnya bagaimana? Oh gini loh, ya aku tahu perasaanmu. Mama sudah umur ya mah, merasa sendiri ya mah. Tapi gini loh mah, anak tuh sudah besar. Mah, hari ini belum bisa ya, pasti kita doakan. Nah, ada beban emosi juga, tetapi punya perspektif yang berbeda. Ini loh yang kedua, mendapatkan perspektif baru. Kalau kita salah berbicara, kita juga dapat perspektif, tapi perspektif yang salah. Gini. Ya wis gini aja, ikut aku ya, kemana? Ke Bali, ngapain? Healing. Ayo wis pergi. Sudah habis uang, capek, pulang sama. Karena itu carilah ketika kita dalam stres, dalam masalah. Jangan cuma cari yang enak bisa didengar, enak yang bisa diajak bicara, enak yang bisa kira-kira diajak cerita. Tapi cari orang yang tepat. Amin. Kasih tahu kanan kiri, cari orang yang tepat. Karena kalau orang yang tepat bisa membantu menyembuhkan asam lambung atau bisa memperparah asam lambung kita, Bapak Ibu Saudara. Betul itu. Ya. Aku kelirit pinjol. Oh ya, yuk. Kaburo, lario. Tambah ya, terus lari. Salah loh Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Bisa makin lari. Iya kalau ketangkep lo gimana? Kalaupun bisa enggak kekejar, enggak kepikiran kita. Ketakutan, terintimidasi. Pakai topi, pakai masker, apa segala macam. Jadi orang yang ketakutan seumur hidup loh Bapak Ibu. Damai sejahtera tuh hilang dalam hidup kita. Ya, jadi berbagi beban emosional, bisa mendapatkan perspektif baru, bisa mendapatkan dukungan emosional. Kita menjadi lebih aktif yang baik ya. Bukan aktif yang lari ya, tapi aktif menyelesaikan masalah. Aktif mengikuti, misalnya ayo CG, ayo kamu jangkau jiwa. Kenapa? Ketika kita menjangkau jiwa, ketika kita ikut CG, kita tahu ternyata ada orang yang punya masalah minimal sama kayak aku ya. Oh ternyata masalahnya dia tuh lebih parah daripada aku ya. Oh ternyata dalam kesesakan kita ini bisa menghibur orang lain ya. Ketika orang kita ngomong gini-gini, kita ngomong gak apa-apa sabar aja. Terus orang itu thank you ya Pak. Dalam hati kita ngerasa ternyata aku punya masalah, aku juga bisa memberkati orang ya. Kita jadi lebih aktif, tapi aktif dalam Tuhan, aktif dalam segala sesuatu yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Aktif menyelesaikan, aktif melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ya, dan meningkatkan perasaan bahagia. Bahagia yang sungguh dari Tuhan. Bukan bahagia yang thank you ya, lego aku cerita ambek kamu, yo bener tuh memangnya. Tambah lagi jamnya ya, 2 jam lagi kemudian. No. Jadilah seseorang yang membawa kesembuhan bagi orang lain. Kita juga mungkin ada seseorang yang menceritakan kepada kita, jangan ambil perspektif kita atau perspektif dunia. Aku tahu perasaan, nek aku jadi kamu, lu gua N gitu ya. Jangan, jadilah pembawa kabar baik. Jadilah orang-orang yang membawa kesembuhan, membantu, bawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hari ini Anda stres, kalau hari ini Anda punya tantangan, ayo kita kelola sama-sama. Ya, 1-4 tadi. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara?
Ya, hadirat Tuhan adalah jalan pertama dan utama sebelum ketakutan itu datang. Yang kedua, datang dan percaya kepada kebenaran firman, bukan kepada keadaan. Yang ketiga, breakdown dan uraikan masalahmu satu-satu dan selesaikan. Ya, selesaikan, jangan lupa, di breakdown saja sudah tenang, tapi tidak diselesaikan sama saja. Yang keempat, sharing beban kepada seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki kapasitas menolong, yaitu pemimpin rohani kita. Amin, Anda siap? Ya, nggak ada lagi yang sakit, ya Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang terlalu banyak pikiran, asam lambung, tegang otot, koyo-koyo ya. Kita semua mau menjadi umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.